Ada nggak orang bilang begini, walaupun mulut saya judes, hati gua baik? Ada nggak? Nggak ada, nggak ada. Sebab hubungan hati dan lidah itu seperti hubungan teko dan mulut teko. Bila di dalam hatinya isinya ujaran kebencian, maka keluar dari mulut pun juga ujaran kebencian. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bersama yang kita muliakan, kita taati nasihat-nasihat dan taujihat diniyahnya para habaib, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus guru mulia kita yang telah mengisi hati kita dengan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ya Bahki Haji Maulana Kamal Yusuf, guru kita Abu Ya Bapak Kiai Haji Mahfud Asirun, Kiai Haji Lutfi Zawabi, Habib Hussein bin Ja'far Al-Haddad, Habib Abdullah, Yai Alwi, dan masih banyak lagi guru-guru kita yang lain. Buya Majid, mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Sahibul bait Bapak kita, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, mudah-mudahan selalu diberi sehat walafiat dan diberikan kekuatan untuk terus menjadi orang bermanfaat untuk orang banyak, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang mulia, di dalam kitab Dalilus Sa'ili, Sayyidi Syekh Muhammad Anas menjelaskan terkait kisah Sayyidina Luqman Al-Hakim, karena di dalam Al-Quran dari 114 surat ada namanya surat Luqman. Kita maklumi bersama, Luqman ini di dalam keterangan-keterangan agama bukan seorang nabi apalagi rasul. Sebab syarat seorang nabi, seperti yang sering kita dengar dari guru-guru kita, adalah insanun dzakarun hurrun uhiya ilaihi bisyar'in walam yu'mar bitablighi fa in umira bitablighi fa nabiyyun wa rasulun ayatan. Sedangkan Luqman ini adalah mantan budak, saudara. Kerjaannya menggembala kambing, punya majikannya. Sedangkan yang namanya Nabi insanun dzakarun hurrun, orang merdeka. Sehingga Luqman bukan Nabi, bukan Rasul, namun namanya abadi di dalam Al-Quran. Di dalam Dalilus Sa'ilin dikisahkan kenapa ini menyebabkan namanya abadi. Saat beliau menggembala kambing, satu hari oleh tuannya dipanggil Luqman, hadirin sekalian yang mulia. Kata sang tuan, Luqman, lebaik ya Sayyidi, kamu potong satu ekor kambing, lalu kau kuliti, kau bagi kepada fakir miskin yang tidak enak. Adapun yang paling lezat dan nikmatnya dibawa pulang buat saya. Begitu kata sang tuan, hadirin. Nampaknya rada pelit ini sang tuan. Tandanya yang enak-enak buat dia, yang gak enak buat orang-orang. Oleh karena Luqman ini adalah budak, kudu nurut sama sang tuan.
sehingga disembelihlah itu kambing, dibagi kepada orang-orang yang tidak enak. Yang paling nikmat menurut Luqman dibawa pulang, diintiplah oleh sang tuan, ternyata isinya ada 2 kantong, yang satu ada lidah kambing dan yang satu ada hati kambing. Sehingga tuannya berpikir bahwa yang paling nikmat dari kambing itu menurut Luqman hatinya dan lidahnya. Hadirin sekalian, pada bulan berikutnya Luqman disuruh lagi oleh sang tuan untuk memotong kambing. Kata sang tuan, Luqman, potong seekor kambing, kau bagi kepada orang-orang yang paling nikmatnya, adapun yang paling busuknya, tidak enaknya menurutmu, bawa pulang. Lalu kemudian dikerjakan oleh Luqman, saudara, dibagi kepada orang-orang yang dibawa pulang 2 kantong yang menurut Luqman tidak enak. Dilihat oleh tuannya, ketika dilihat marah besar. Kata sang tuan, Luqman, kamu ini tuli atau tidak? Dijawab, tidak tuan. Lalu apa titahku? Bulan lalu yang suruh bawa pulang yang paling nikmatnya, namun bulan ini yang disuruh bawa pulang yang paling tidak nikmatnya. Kamu ini telinganya sehat, namun mengapa yang kau bawa pulang ini adalah lidah dan hati juga? Sebetulnya mana yang paling nikmat, mana yang paling tidak nikmat? Kata Luqman, karena Tuhan bertanya kepadaku. Maka Luqman menjawab, menurutku yang paling nikmat maupun yang paling tidak nikmat adalah ini Tuhan. Bila hati dan lidah ini bagus Tuhan, maka yang lain akan dipandang bagus. Bila hati dan lidah ini busuk Tuhan, maka yang lain akan dipandang busuk. Barusan kita mengkaji hadis yang disampaikan oleh Abah Maulana Kamal Yusuf, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Di dalam tubuh ada segumpal daging, bila bagus yang lain dipandang bagus, bila busuk yang lain dipandang busuk. Nampaknya Sayyidina Luqman Al-Hakim yang tadi diajarkan oleh guru kita Bapak Yai Mahfud Asirun min Sunani Sayyidil Mursalin Taharatul Qulub, di antara ajaran yang paling penting daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, bagaimana konsentrasi kita bersama untuk menuju Taharatul Qulub. Luqman ini konsentrasinya menuju ke sana agar supaya waridat bisa nyampe pada kita. Yang tadi Abah Kamal menyampaikan, al-a'malu suarun qaimatun waruhuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Saudara-saudara sekalian, hubungan hati dan lidah itu seperti hubungan mulut teko dan isi teko. Bila satu teko itu isinya susu, waktu dituang di mulutnya keluarnya susu. Bila teko itu isinya kopi, waktu dituang keluarnya keluarnya kopi. Ada nggak kira-kira di kampung kita ada teko isinya susu, waktu dituang keluarnya kopi? Kira-kira ada nggak? Ada nggak kira-kira? Belum ada. Ada nggak orang bilang begini, walaupun mulut saya judes, hati gua baik? Ada nggak? Nggak ada, nggak ada. Sebab hubungan hati dan lidah itu seperti hubungan teko dan mulut teko. Bila di dalam hatinya isinya ujaran kebencian, maka keluar dari mulut pun juga ujaran kebencian. Bila hatinya itu isinya yang bagus-bagus, maka yang keluar pun juga yang bagus-bagus. Tanawwa'atil a'mal tadi guru kita menyampaikan. Saudara-saudara sekalian, maka bersyukur kita pagi ini bagaimana kita diajarkan oleh guru-guru kita pada berbicara Taharatul Qulub. Coba kita renungi bersama, ada doa mohon maaf, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Orang awam menyebut bahwa ini adalah doa cebok begitu. Padahal jujur saudara, cebok nggak perlu pakai doa, pakai air. Ini mau doa kebersihan hati. Bagaimana diajarkan oleh ulama, meski tangan kiri memegang dubur,
tapi yang diminta sama Allah tahir qalbi, dan tahir qalbi. Inilah guru-guru kita membimbing kita bersama bagaimana kita harus berupaya konsentrasi pada taharatul qulub. Bila hati ini marid, saudara, seperti di awal Al-Baqarah, fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Bila hati itu marid, maka penyakit-penyakit yang lain akan muncul, saudara. Maka diantaranya coba kita lihat kesehatan. Kalau kita mau jujur, betapa banyak orang tidak mau makan durian karena takut darah tinggi, nggak mau makan asam urat, nggak mau yang namanya daging kolesterol, nggak mau dia ngopi asam lambung. Ini berbicara pada fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Padahal kalau kita renungi, saudara, mohon maaf, kirdun, kalau kata bahasa orang Ragunan, kunyuk namanya, saudara. Pernah dengar nggak ada monyet stroke? Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar. Ada dengar nggak monyet itu darah tinggi? Tidak ada. Pernah dengar nggak monyet asam lambung? Tidak ada. Pernah dengar nggak monyet kena gula? Nggak ada. Karena monyet punya husnudon yang tinggi kepada Allah. Ini taharatul qulub. Apa yang Allah ciptakan itu manfaat, kata monyet. Maka tidak pernah berburuk sangka sama Allah. Maka ketika dikasih yang namanya kopi, monyet berpikir bahwa kopi itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Pasti wa kullu fi'lillahi jamil. Setiap perbuatan Allah indah. Maka husnudzon monyet sama Allah tidak pernah berpikiran bahwa kopi mengandung asam lambung. Maka monyet sampai detik ini tidak pernah terkena asam lambung. Kenapa? Karena monyet itu adalah husnudzon, dan Allah menyampaikan ana idadoni abdibi, aku tergantung mindset hambaku. Kalau mindset hambaku itu aku memberikan itu yang namanya kolesterol, saya kasih kolesterol. Kalau dia memandang segala nikmat yang aku berikan itu adalah nikmat yang perlu disyukuri, aku berikan kesehatan. Karena itu cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Imam Ali As-Sajjad, Ali Zainal Abidin menyatakan, ajibtu liman yahtami bita'am lima darratih wala yahtami minadunub lima arifati. Aku heran sama orang pantang sama makanan, padahal baru diduga doang, emping asam urat diduga. Coba saudara main tuh ke Rangkas Bitung, itu yang namanya dari pagi makan emping, siang juga surasep, meninjau juga, sore meninjau juga, sampai malam meninjau juga. Kalau menurut logika kita, maka dari mulai bupati sampai RT-RT-nya semuanya asam urat. Tapi mereka husnudon kepada Allah, tidak pernah berburuk sangka. Maka kata cicitnya Rasulullah SAW, aji betul liman yahtami bita'am lima darratih. Aku heran sama orang pantang sama makanan hanya karena baru informasi dari TikTok, ini mengandung ini, yang belum tentu benar. Tapi walayah tami minad dunub lima arifati, tidak pantang dari dosa, padahal dia paham bahwa dosa itu berbahaya. Saudara, ini yang mampu saya setor sama guru-guru dari ngaji ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.